Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan pajak, selamat pagi. Selamat datang di podcast Bonsai. Gimana kabarnya? Baik, sehat di penghujung tahun ini? Alhamdulillah baik saya. Oke, semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini langsung aja nih, ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat makin bagus, kita langsung aja ya Kak ya. Oke. Jadi di pagi hari ini Kak Kris, kita akan ngebahas sedikit-sedikit lah ya tentang PMK yang baru aja diluncurkan oleh Kementerian Keuangan, yaitu PMK 120 tahun 2023, yaitu tentang fasilitas PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun. Nah, sebelumnya saya kenalin dulu nih diri saya sendiri. Saya Fauza dan di sebelah saya ada Kak Krisnawati Indrasari. Kita berdua adalah penyuluh pajak KPP Semerata Pekanbaru Senapelan. Nah, Kak Krisna sendiri kabarnya baik juga? Alhamdulillah baik. Sehat. Apa nih rencana akhir tahun Kak Krisna? Kayaknya di rumah aja kali ya, di rumah. Lebih enak Kemana-mana rame biasanya kan? Iya, macet. Ya, kan baru biasa. Mau healing malah pening, jadi lebih baik kita di rumah aja. Nah, lagi-lagi saya jelaskan ya, diulangi lagi, kalau kita pada pagi hari ini akan ngebahas tentang PMK 120 tahun 2023, yaitu PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun. Biar nggak lama-lama lagi, langsung aja ya Kak. Mau tanya mengenai PMK 120 yang baru aja disahkan, itu sebenarnya tentang apa ya? Kalau bisa kita telisik sedikit aja, PMK 120 itu adalah mengenai pengaturan PPN dan penyerahan atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun, maaf. Kalau kita runut lagi ke belakang, kenapa sih harus diterbitkan PMK 120 ini? Jadi kalau kita flashback lagi, sebenarnya pemerintah udah pernah ngeluarin PMK 21 nomor 2021 juga tentang mengenai fasilitas pembebasan PPN untuk tahun anggaran 2021, PMK 21 ya tahun 2021, yang kemudian diperpanjang lagi periodenya sampai tahun anggaran 2022. Terkait ini berarti kemarin waktu Covid itu ya. Terus jadi tujuan diberikannya PMK ini adalah atas penyerahan rumah tapak ini salah satunya sebagai wujud untuk dukungan pemerintah untuk biar pertumbuhan ekonomi itu semakin bergejolak, tumbuh menjadi lebih baik lah gitu. Sektornya semakin berkembang ya Kak ya. Terus untuk merangsang daya beli masyarakat, karena seperti yang kita ketahui, Covid itu kan menghancurkan semuanya lah kemarin, banyak yang itu. Semoga dengan adanya PMK ini semakin bagus daya beli masyarakat, dan diharapkan kedua tujuan ini bisa menumbuhkan perekonomian nasional. Benar, karena teman-teman seperti yang pernah kita dengar sedikit-sedikit mengenai ada survei kalau misalnya Gen Z itu kemungkinan nggak akan punya rumah loh. Nah, ini salah satu cara pemerintah buat memacu pergolakan ekonomi kita, daya beli masyarakat, daya beli kita semua supaya kita bisa punya rumah. Caranya dengan memberi fasilitas pembebasan PPN, ya kan Kak? Nah, terus gimana nih Kak? Untuk mendapatkan fasilitas itu ada ketentuannya ya? Ada ketentuannya dan ada beberapa kriteria yang harus kita penuhi lah ya. Salah satunya yaitu banyak sih kriterianya, nggak cuma salah satu ternyata. Jadi nggak cuma-cuma ya Kak? Nggak cuma-cuma, lumayan juga gitu ya. Ya artinya warga negara Indonesia yang punya NPWP tentunya ya, yang bisa dapat fasilitas ini gitu loh. Harus punya NPWP. Harus punya NPWP, terus hanya berlaku untuk satu orang untuk satu rumah atau satu rumah susun.
rumah satuan rumah susun lah. Rumah tapak, rumah susun, ruko. Ya, itu Rukan. hanya berlaku untuk untuk satu orang dan harus ber-NPWP. Kalau WNA kira-kira bisa nggak Kak? Apa cuman WNI doang? WNA sepanjang dia punya NPWP bisa. Memenuhi Ya, peraturan perundang-undangan. memenuhi peraturan Ya. perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Nah kemudian selain dua syarat tadi, ada lagi syarat yang harus diperhatikan, yaitu kapan penyerahannya terjadi, penyerahan rumah tersebut. Nah yang harus kita perhatikan ada dua keadaan kawan pajak. Yang pertama adalah ketika ditandatanganinya akta jual beli atau ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli lunas di hadapan notaris serta dilakukan penyerahan hak secara nyata yang dibuktikan dengan BAST atau berita acara serah terima sejak 1 November 2023. Ingat ya, 1 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, bukan cuma sampai di situ aja kawan pajak. Ada lagi beberapa kriteria yang harus kawan pajak perhatikan agar bisa menikmati pembebasan atau PPN yang ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan rumah satuan rumah susun ini. Salah satunya adalah berita acara yang tadi dibikin nih di hadapan notaris itu harus didaftarkan ke aplikasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Biasanya sih badan apa Kak? Dan tabungan Perumahan rakyat. Benar. Mereka ada di aplikasinya dan itu harus didaftarkan. Benar. Dan ada juga ketentuan batas waktunya. Jadi harus dilaporkan atau didaftarkan di aplikasi tersebut paling lama akhir bulan berikutnya setelah serah terima. Gitu Kak Kris. Artinya kalau serah terimanya bulan November nih, dilaporkan paling lama Didaftarkan. Desember ya. Iya, paling lama 31 Desember berarti seperti itu. Selain itu juga ada kriteria lainnya ya. Apa aja tuh Kak? Nah, ini kriteria selain Selain yang NPWP, orang pribadi tadi. Iya, itu kriteria harus rumah tapak atau rumah susun yang diberikan fasilitas itu sendiri harus satu memiliki kode identitas Kode identitas yang dia didapat dari waktu kita daftarin di Badan Pengelola Tabungan Perumahan Negara itu akan keluar nomor identitas ya, nomor identitas ya. Dan memiliki harga jual maksimal 5 miliar. Oh berarti kalau rumah mewah kayak rumah Raffi Ahmad nggak dibebasin lah ya Enggak berarti lah ya, Kak. udah kaya masalahnya kan ya, bayar lah ya. Benar. Oke, dan diserahkan secara fisik paling lambat tanggal 31 Desember 2024. 31 Desember 2024. Paling lama. Masih ada setahun lagi lah ya. Merupakan rumah baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni. Dan satu lagi diberikan maksimal 1 unit rumah tapak per unit hunian rumah susun untuk satu orang dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi hanya satu tangan ya. Iya. Guys, hanya satu tangan. Misalnya nih aku beli rumah diserahin sama Kak Kris, aku nggak boleh jual lagi. Kalau aku jual lagi itu udah kena PPN. Yang dibebasin di akunya aja. Kemudian rumah baru yang siap huni, yang udah ada atapnya lah ya, kena kehujanan. Oh udah siap ditempatin, sudah siap ditidurin gitu. Bukan yang masih plesteran aci gitu ya Kak. Iya. Nah terus Kak, kalau misalnya nih aku nih melakukan penyerahan rumah gitu sebelum adanya peraturan ini, sebelum peraturan ini berlaku itu nggak bisa memanfaatkan dong Kak. Ada juga sih kriteria yang mengaturnya ya, nggak gitu juga lah ya. Karena di sini ada juga diatur bahwa sebelum peraturan berlaku masih bisa dapat fasilitas itu sepanjang memenuhi kriteria, yaitu pertama melakukan pembayaran cicilan atau pembayaran uang muka pertama paling cepat 1 September 2023
Berarti kalau misalnya belinya Juli, tapi saya bayar angsurannya pertama kali di September. Iya. Di September itu bisa. Oh, masih bisa. Masih bisa. Ada Masih harapan. dapat, ya. Nah, kedua, penandatanganan akta jual beli atau perjanjian jual beli, pemenuhan pasal ketiga. Iya, pemenuhan pasal ketiga yang Pasal tadi ya. ketiga yang tadi ya. Yang berita acara yang 1 November sampai Desember itu. Iya. Kemudian Kemudian yang ketiga, fasilitas PPN yang ditanggung ini diberikan pada sisa cicilan atau sisa pelunasan yang akan dibayarkan selama periode berlakunya PMK ini. Jadi hanya sisa cicilan aja. Iya, selama periode ini ya. Iya, periode 1 November 2023 sampai 31 Desember 2024. Lebih dari itu nggak dapat lagi fasilitasnya. Berarti kalau misalnya nih aku beli rumah ya Kak ya sama Kak Krisna, harganya 500 juta. Terus aku udah bayar cicilan pertama di 1 September sebesar 300 juta mungkin ya. Ya. Nah, jadi yang dibebaskan itu cuman yang 300 atau yang 200 Kak? Yang 200 dong ya, yang sisa ya. 1 September. Iya. Sisanya, sisa yang belum dibayar. Saya belum bayar. Hanya itu yang mendapat fasilitas PPN ditanggung pemerintah. Panjang dibayarnya selama masa ini berlaku. Iya, benar. Cicilan pertamanya tanggal 1 September paling cepat. Jadi gitu kawan pajak, untuk ketentuannya supaya bisa menggunakan fasilitas PPN. Beberapa ketentuan untuk yang melakukan penyerahan penandatanganan jual beli selama periode 1 November 2023 sampai 31 November 2023. 31 Desember 2023. Tapi masih ada harapan untuk yang melakukan penyerahan sebelum PMK ini diberlakukan, tapi dengan ketentuan yang tadi gitu Kak. Kemudian pasti kawan pajak bertanya-tanya, ini pembebasan PPN atau PPN yang ditanggung pemerintah ini ditanggung tuh seberapa gede? Apa 100%, apa 20%, apa cuma 5% gitu kan, atau cuma 11% atau gimana gitu kan. Jadi ada dua ketentuan lagi nih kawan pajak. Ada dua ketentuan atau dua keadaan akan ditanggung 100% seluruhnya Apabila syarat apabila berlaku. Ya, yang pertama dibebaskan 100% PPN-nya jika melakukan penyerahan mulai dari 1 November 2023 sampai dengan 30 Juni 2024. Nah, untuk tarif kedua yang dibebaskan yaitu 50% atau setengahnya kalau kawan pajak melakukan penyerahan itu tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Jadi semakin cepat nih kawan pajak melakukan pembelian rumah, makin gede diskonnya yang didapat. Diskon besar-besaran dari Direktorat Jenderal Pajak atau dari pemerintah gitu. Nah, kemudian untuk penjual nih, itu kan dari ketentuan pembeli yang kira-kira aku bisa nggak ya ngedapetin fasilitas tersebut, itu udah kita bahas tadi. Nah, sekarang perlakuannya di penjual. Kalau PPN itu pasti nyangkut pautnya itu ke faktur ya Kak ya? Nah, gimana tuh Kak faktur, penerbitan fakturnya dan pelaporannya? Nah, kalau untuk yang ini penerbitan fakturnya buat dari pihak penjualnya itu berlaku ketentuan. Kalau yang 100% tadi kan ada dua nih. Ya, ada dua. Yang pertama yang 100% itu yang melakukan jual 2 miliar ya. Apabila dia melakukan berita acara serah terima 1 November 2023 sampai dengan 31 Juni 30 Juni 2024, maka akan berlaku harga jual yang harga jualnya sampai dengan 2 miliar membuat dua faktur. Untuk yang harga jualnya lebih dari 2 miliar sampai dengan 5 miliar juga membuat dua faktur dengan faktur pajak. Ini dia. Ini sorry, lihat laptop dulu. Faktur pajak kosong. Ini yang 2 miliar dulu ya. Harga jual yang sampai dengan 2 miliar itu membuat faktur pajak dengan kode 07
dengan DPP masing-masing 50% dari harga jual yang ditanggung pemerintah. Ya, sedangkan untuk harga jual yang lebih dari 2 miliar sampai dengan 5 miliar membuat dua faktur pajak 07 dengan masing-masing DPP 50% dari harga jual sampai dengan 2 miliar ya, ini berarti ya. Iya. Yang ditanggung pemerintah. Selebihnya faktur pajak 01 untuk bagian jual lebih dari 2 miliar yang tidak ditanggung pemerintah. Berarti kalau dia harganya 5 miliar berarti yang 3 miliar loh ya. Iya, 2 miliar 2 satu miliar. perak juga udah kena. 2 miliarnya dengan 07, 1 miliarnya dengan 01. 3 miliarnya dengan 01. Oke. Kemudian ada lagi nih, tadi kan yang diskonnya 100%. Kan tadi ada tuh ketentuan yang kedua yang PPN ditanggung pemerintahnya itu yang diskonnya 50%, yaitu untuk penyerahan atau berita acara serah terima dalam kurun waktu 1 Juli 2024 sampai 31 Desember 2024. Nah, untuk harga jual sampai dengan 2 miliar itu penjual membuat faktur pajak kode 07 dengan DPP 5% dari harga jual ditanggung pemerintah, dan satu faktur pajak 01 dengan DPP 50% dari harga jual yang tidak ditanggung pemerintah. Jadi dalam satu transaksi membuat dua faktur pajak ya guys, kode 01 dan kode 07 ya Kak. Nah, kalau untuk harga jual yang lebih dari 2 miliar dengan batasan 2 sampai 5 miliar itu sama juga bikin dua faktur pajak. Yang pertama faktur pajak 07 dengan DPP 50% dari harga jual yang ditanggung pemerintah, dan faktur pajak 01 dengan DPP 50% dari harga jual yang tidak ditanggung pemerintah. Itu kawan pajak. Nah, kawan pajak, dan for your information nih, kalau kawan pajak membuat faktur untuk penjualnya, ketika membuat faktur harus mencantumkan keterangan di referensi penjualan ya Kak ya? Ya. Di referensi penjualan ketika membuat faktur itu harus mencantumkan kata-kata atau kalimat PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK nomor 120 tahun 2023. Ketentuannya seperti itu. Kalau biasanya sih kalau di aplikasi e-faktur itu nanti kan dia ada update tuh. Biasanya akan terupdate dari sistem kantor pusatnya, mungkin sudah mengupdate untuk aplikasi e-faktur. Kita nanti ini dulu sinkronisasi stempel. Oh gitu. Begitu kita pilih, ada pilihannya PMK 120, nanti kita klik sinkronisasi selesai, otomatis dengan kita memilih kode yang itu, tulisan ini muncul sendiri. Oh, seperti gitu. yang sudah seperti itu, tapi belum tahu juga ya ini kan, karena ini aturan baru gitu. Apakah secara aplikasinya sudah biasanya sih nggak begitu lama ya, karena memang harus itu, jadi nggak perlu diketik. Tapi kalau misalnya belum, yang sudah ya, kalau belum sinkron atau belum muncul, bisa kawan pajak ketik ya, di referensi. Jadi gitu ya Kak, gitu ya kawan pajak ya untuk ketentuan terkait faktur pajaknya. Nah, kalau untuk laporan PPN-nya sendiri gimana ya? Apakah melapor kayak biasa aja? Atau ada cara-cara khusus? Biasanya kan kalau fasilitas ditanggung pemerintah ini ada laporan realisasi gitu ya, atau gimana gitu. Jadi untuk yang menerbitkan faktur dan yang melaporkannya kayak biasa ya, PKP penjual yang menerbitkan faktur yang menyerahkan rumah tersebut. Kalau pelaporan penggunaan atau ya penggunaan fasilitas ditanggung pemerintah PMK 120 ini tidak merupakan laporan realisasi terpisah, tapi laporan itu berupa SPT PPN yang dilapor seperti biasa. Jadi laporan penggunaan insentif PPN ini tertuang dalam SPT masa November dan Desember 2023. Pelaporan dan pembetulan masa November dan Desember 2023 bisa dilakukan itu paling lambat, nih dicatat ya, paling lambat 31 Januari 2025. Jadi gitu ya kawan pajak, harus melaporkan
realisasinya dalam SPT masa PPN masa November dan Desember 2023, dan paling lama melaporkan dan melakukan pembetulan itu 31 Januari 2025. Kenapa harus melaporkan realisasi? Karena sayang kawan pajak sudah memenuhi kriteria melakukan ini itu, tapi lupa melaporkan atau lalai atau terlewat. Jadi fasilitas itu tidak bisa kawan pajak dapatkan, diskon yang 50 dan 100% itu. Jadi PPN tersebut akan jadi pajak utang jadinya. Kan sayang banget ya kalau misalnya hanya terlewat sedikit, padahal seharusnya bisa mendapatkan diskon PPN yang ditanggung oleh pemerintah begitu. Jadi kalau misalnya nggak lapor nih Kak, lapor laporan realisasinya kan tadi seperti saya bilang tertuang dalam SPT PPN November dan Desember. Kalau misalnya nggak lapor, dianggap tidak memenuhi syarat atau kriteria untuk menikmati PPN 120, dan itu akan menjadi PPN yang terutang dan itu harus dilunasi, wajib lunasinya, kan sangat sayang ya kalau saya bilang. Jadi ini ya syarat yang paling penting ya, ternyata harus dilapor. Kalau waktu pajak cuma dibikin nggak dilapor kan artinya realisasi itu nggak ada kan, cuma jadi nggak bisa dapat diskon gitu. Waktu pajak dibuat, terus kalau memang sudah katakanlah misalnya nih masa November saya udah lapor, ternyata ada fasilitas yang ada transaksi saya menggunakan fasilitas ini nih, artinya saya harus bikin pembetulannya kan, dan paling lambat tanggal 31 Januari 2025. Kalau saya sudah buat ternyata tidak dibikin pembetulannya, lewat baru ngeh itu Februari 2025 katakanlah tanggal 5 gitu, udah batal dong ya, berarti jadi 07 itulah ya. Jadi tidak ditanggung pemerintah, jadi ditanggung sendiri jadinya dan harus dilunasi. Begitu kawan pajak. Jadi kita resume aja Kak ya, boleh apa-apa aja yang tidak berhak. Tadi kan yang berhak, yang tidak berhak menikmati fasilitas PPN ditanggung pemerintah sesuai dengan PMK 120 tahun 2023. Yang pertama itu objek pajaknya itu selain rumah tapak dan rumah susun, rumah tapak, rumah susun, rumah toko, rumah kantor, selain dari itu tidak berhak ya mendapatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah sesuai dengan PMK 120 tahun 2023. Nah, yang kedua, dilakukan pembayaran uang muka atau cicilan itu sebelum 1 September. Jadi kalau kawan pajak melakukan cicilan pertama atau DP atau apalah ya, pembayaran pokoknya, paling cepat itu 1 September itu masih bisa menikmati fasilitas ini. Tapi kalau misalnya 30 Juni nggak bisa ya Pak ya? Nggak bisa, iya, belum berlaku, belum masuk range waktunya gitu. Kemudian yang ketiga, penyerahan sebelum 1 November atau setelah 31 Desember 2023. Kemudian dipindah tangankan dalam jangka waktu 1 tahun setelah penyerahan pertama. Misalnya nih kayak tadi nih kan, aku beli rumah dari Kak Krisna kan, di dalam kurun waktu 1 tahun setelah dibeli ke aku, setelah aku beli, aku kasih ke kawan pajak misalnya, jual ke kawan pajak. Nah itu tidak dapat fasilitas pembebasan PPN, jadi PPN-nya harus dibayar. Nah, kemudian apa lagi nih Kak? Tidak menggunakan faktur pajak sesuai ketentuan. Jadi kalau di ketentuannya itu kan faktur pajak harus memuat NPWP pembeli dan NPWP pembeli dan penjual. Tonik pembeli ya, NPWP tonik pembeli. Terus kode identitas rumah, ada kolom nama barang harus disebutkan. Terus mencantumkan kata-kata PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK nomor 120 tahun 2023. Dan satu lagi ya, dilaporkan realisasinya. Betul. Laporan realisasi ada di SPT masa PPN. Artinya SPT masa PPN itu ya
sudah berlaku sebagai laporan realisasi, nggak perlu bikin lagi laporan sendiri gitu. Gitu Kak. Kemudian yang terakhir apa tuh Kak? Untuk yang Tidak. Oh ini. tidak mendaftarkan pada Berita. berita acara serah terima di Sikumbang. Di Sekumbang itu aplikasi yang tadi kita bilang Itu wajib kita daftarkan kalau mau dapat nomor identitas Iya. yang akan dimasukkan ke kartu pajak sudah yang fasilitas ini kita dapat. betul sekali. Nah, kan pajak kita mau bahas nggak sih Kak satu soal atau gimana? Boleh kita bahas satu soal, contoh soal. Jadi ini contoh kasusnya, Ibu Dira melakukan pembelian rumah tapak seharga 1 miliar ke PT AB, dibayar 4 kali masing-masing 250 juta dari bulan September sampai dengan bulan Desember. Rumah ini serah terimakan bulan Juni. Nah, kira-kira Kak ini memenuhi ketentuan nggak untuk dapat fasilitas? Karena dia dilakukan September, diserah terimakan bulan Juni 2024, dapat dong. Dia memenuhi kriteria kalau dilihat dari range waktunya. Untuk yang September yang itu kan nggak dapat ya kalau sebelum dia pembayaran 250 juta Iya. itu tidak dapat. September, Oktober itu nggak dapat karena ini berlakunya 1 November 2023 mulai berlaku untuk pembayaran yang situ. Jadi diasumsikan dia itu menyicil di September, Oktober, November, Desember. Jadi di September dan Oktober itu dia udah bayar 500 juta ya Kak ya. Ya. Nah, itu nggak dapat pembebasan atau tidak bisa menikmati fasilitas TTP PPN ditanggung pemerintah. Tapi di sisanya yang dia bayar di November dan Desember dia dapat 100%. 100% PPN yang dia tanggung pemerintah. Orang enggak. Oh. Dan untuk penjualnya harus mendaftarkan ya. Iya. Berita acara serah terimanya di Sekumbang, membuat faktur pajak, 2 faktur pajak ya, nomor 07, kemudian melaporkannya di SPT Masa PPN Desember 2020. Begitu. Kemudian ada lagi, itu aja. Kayaknya. Oke, kawan pajak bisa membaca sendiri aturannya. Nanti kita kasih link drive Google-nya. Oke, berakhir sudah acara podcast kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kawan pajak semuanya dan bisa menjawab pertanyaan kawan pajak selama ini. Nantikan acara podcast KPP Pratama Pekanbaru Senapelan selanjutnya, tentunya dengan topik yang makin menarik pastinya. Jangan lupa juga untuk follow IG dan Twitter @pajakpekanbarusenapelan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami undur diri. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Sehat selalu. Pajak buat Buat Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.